Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum min aidin wal faizin. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal ibadah kita semua serta mengampuni dosa-dosa kita ketika banyak kekurangan-kekurangan kita kerjakan selama bulan Ramadan. Dan semoga orang-orang yang telah mendahului kita di bulan Ramadan wafat di bulan yang mulia, di hari yang mulia, semoga Allah Azza wa Jalla menempatkan mereka di surganya yang tertinggi. Dan sebagaimana doa para ulama, orang-orang saleh terdahulu, begitu selesai bulan Ramadan mereka langsung meminta kepada Allah agar Allah mempertemukan kembali dengan Ramadan tahun depan. Baik, kita masih membahas tentang bentuk fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan terakhir kita sampai di hadis nomor 13. Sekarang kita masuk hadis yang ke-14. Hadisnya pendek insyaallah. Dari Abu Tufail, sami'tu, qala Abu Tufail berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma baqiya ala wajhil ardi ahadun rahu ghairi, dan sekarang tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang pernah melihat beliau kecuali aku. Karena Abu Tufail adalah sahabat Nabi yang paling terakhir wafat. Ya, sahabat Nabi yang paling terakhir kali wafat, yang dengan wafatnya beliau maka habislah generasi sahabat, masuk generasi tabi'in adalah Abu Tufail. Nah, Abu Tufail berkata, hari ini, yaitu saat ini, sudah tidak ada lagi para sahabat, atau sudah tidak ada lagi orang yang pernah melihat Nabi. Karena kan syarat jadi sahabat apa? Apa syarat jadi sahabat? Satu, beriman, masuk Islam. Yang kedua, wafat dalam keadaan Muslim. Yang ketiga, pernah melihat Nabi. 3 syarat. Kurang dari 3 tidak digolongkan kepada sahabat. Contohnya siapa? Uwais Al-Qarni. Ya, dia hidup sezaman dengan Nabi. Sezaman. Ya, syukran ya. Kemudian dia beriman. Wafat dalam keadaan Muslim. Tapi pernah berjumpa dengan Nabi? Tidak. Maka dia tidak digolongan generasi sahabat. Tabi'in masuknya. Atau berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, tapi wafat dalam keadaan murtad. Siapa contohnya? Suami Ramlah Ummu Habibah yang kemudian dipersunting oleh Nabi. Jadi sang suami beserta istri dan anaknya itu kan hijrah ke Habasyah atas perintah Nabi untuk menyelamatkan agama mereka. Jadi sang suami beriman masuk Islam, berjumpa dengan Nabi. Tapi begitu sampai di Habasyah, selang beberapa tahun kemudian dia memilih apa? Murtad, ikut agama Nasrani karena kecintaannya kepada khamar. Malah buka outlet dia di sana. Ya. Nah, karena dia murtad, maka batallah status dia sebagai seorang sahabat. Ya. Jadi Abu Tufail berkata, hari ini sudah tidak ada lagi orang yang pernah melihat langsung wajah Nabi.
kecuali aku. Berarti ini orang yang terakhir kali masih hidup dari generasi para sahabat. Faqultu, lalu aku menjelaskan kepada orang-orang di sekitarku. Ya, ada orang-orang yang bertanya kepadaku, kalau kau memang orang yang terakhir kali bertemu dengan orang yang terakhir kali masih hidup yang pernah bertemu dengan Nabi, sifahuli, coba tolong deskripsikan fisik Nabi itu kepada kami, karena kami kan gak pernah berjumpa dengan Nabi. Kami ini generasi tabi'in, kami beriman kepada beliau, insya Allah kami membawa Islam kami sampai mati, tapi kami gak pernah berjumpa dengan Nabi. Kami kangen. Gimana? Bisa nggak kau sifatkan Nabi kepada kami? Ceritakan, deskripsikan, gambarkan. Maka qala Abu Tufil berkata, kana abyadha malihan muqassadan. Kana abyad. Abyad artinya apa? Putih. Lawannya aswad, hitam. Kana abyad. Nabi itu laki-laki yang berkulit putih, ya. Malihan, ganteng. Jadi malih, pelawak tuh itu artinya ganteng, bahasa Arab itu. Tapi jangan ditambahi tong-tong ya. Malih tong-tong. Malih itu artinya ganteng. Nah, jadi kalau nanti punya cucu laki-laki lahir, ya, atau anak laki-laki lahir, nah, pengen jadi anak ini di masa mendatang jadi laki-laki yang ganteng, ya, malih. Muqassadan, dan perawakan tubuh beliau itu dari mulai atas sampai bawah proporsional dan simetris, ya. Ini katanya Abu Tufil. Kita lanjutkan hadis nomor 15. An Ibni Abbas, dari Abdullah ibnu Abbas. Siapa Abdullah ibnu Abbas? Siapa jamaah sekalian? Ibnu Abbas itu siapanya Nabi? Hah? Dari sisi nasab, Abdullah ibnu Abbas itu siapanya Nabi? Sepupu, betul. Karena Abbas, ayahnya Abdullah itu adalah saudara dari ayahnya Nabi, adik. Jadi salah satu adiknya Abdullah adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi Abdullah ini sepupu sama Nabi. Tapi meskipun sepupu, umurnya jauh. Ketika Nabi diangkat menjadi seorang Nabi, lalu kemudian mulai mendakwahkan Islam kepada orang-orang terdekat beliau, Ibnu Abbas masuk Islam ketika usianya masih 10 tahun. Pertanyaan saya, kalau begitu berapa selisih usianya? 30-an tahun. Ya, 30-an tahun, 31 atau 32 kurang lebih sekitar itulah. Apa keistimewaan Ibnu Abbas? Di seluruh kitab tafsir Al-Quran, seluruhnya, selama itu kitab tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau kitab tafsir orang Syiah tentu beda, ya. Selama kitab tafsir itu kitab tafsirnya Ahlus Sunnah, pasti di setiap ayat yang ditafsirkan oleh para ulama, di surah manapun, di tiap ayat pasti mengutip tafsiran dari Ibnu Abbas. Dari mulai ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim sampai ayat yang terakhir minal jinnati wan nas, semua ada kalamnya Ibnu Abbas. Semua ada ucapannya Ibnu Abbas untuk mentafsirkan Al-Quran. Kenapa bisa begitu? Jawabannya karena berkah dari doa Nabi SAW. Ibnu Abbas didoakan Nabi 2 kali.
Ditepuk dadanya oleh Nabi begini. Jadi Ibnu Abbas ini senang kalau dekat-dekat dengan Nabi. Karena apa? Banyak ilmu yang dia dapat. Maka dari itu kita para orang tua hendaklah membiasakan anak-anak kita itu dekat dengan ilmu. Ya, ketika dia mulai beranjak murahaqah, tahu murahaqah? Kalau bahasa psikologinya prabaligh. Murahaqah itu 10 tahun ke atas. Nah, itu kita sebagai orang tua seharusnya mulai mendekatkan anak-anak kita dengan ilmu majlis. Kenapa? Karena usia seperti itu sampai dia nanti baligh dan dewasa itu sangat berpengaruh kepada pertumbuhannya. Makanya para ulama senang banget kalau ada remaja hadir di majelis mereka. Senang banget. Makanya Abdullah bin Mas'ud kalau ada remaja datang ke majelis tafsir Al-Qur'annya, beliau suruh itu yang tua-tua untuk apa? Apa namanya? Bukan minggir, bukan. Kasih jalan. Gitu ya. Amsi. Ayo kasih jalan. Ya. Kan Al-Qur'an memerintahkan itu ya, fafsahu fil majalis yafsahillahu lakum. Lapangkan majelis. Apalagi kalau ada anak muda, marhaban ya fataya, katanya Ibnu Mas'ud. Selamat datang wahai anak-anak remaja. Selamat datang wahai para pemuda. Senang. Dan itu yang Nabi lakukan kepada para sahabat, terutama Ibnu Abbas. Sejak kecil ditempeli terus. Maka dari itu, tugas kita sebagai orang tua secara khusus dan kaum muslimin secara umum, kita tempeli terus para remaja kita. Kita dekatkan mereka dengan pintu-pintu kebaikan, terutama pintu-pintu majelis ilmu. Buat mereka senang di dalamnya, buat mereka betah di dalamnya. Jadi jangan kajian orang tua doang yang, ada snack, ada makan, ada minum. Giliran kajian remaja kering kerontang, musibah nih. Justru mereka yang harusnya dikasih banyak makan. Kalau kita kan sudah diabetes, kolesterol, asam urat, jantung. Wes, air putih baik. Cukup. Kan seringnya begitu, kebalik. Kajian orang tua, satu kotak snacknya isinya 6. Emping, gak bisa dimakan, asam urat. Tahu baksonya kolesterol. Macam mana? Giliran kajian remaja, acara anak remaja nggak kita support dengan dana. Wajar kalau mereka menjauh dari majelis ilmu. Kita dekatkan mereka, kita fasilitasi mereka. Lihat bagaimana Nabi SAW dan apa yang dilakukan Nabi diikuti oleh para sahabat dan ulama-ulama setelah mereka. Dikasih tempat duduk anak muda, semua anak muda, masya Allah, duduk sini, kasih duduk. Jadi inilah didikan Nabi kepada Ibnu Abbas. Dan beliau 2 kali pernah mendoakan Ibnu Abbas dengan cara menepuk dada begini. Allahumma 'allimhul Qur'an. Ya Allah, fahamkan anak muda ini tentang Al-Qur'an, wa 'allimhu ta'wili, dan fahamkan dia tentang tafsirnya sekaligus. Saya ulangi. Allahumma 'allimhul Qur'an. Ya Allah, fahamkan anak muda ini tentang Al-Qur'an. Maksudnya apa? Cara membacanya, riwayat-riwayat membacanya, hukum-hukum tajwidnya, faham. Tapi kalau cuman sampai di situ, itu baru level qari. Baru pembaca. Belum levelnya apa? Mufassir. Nabi nggak mau sampai di situ doang. Ini anak berbakat tentang Al-Quran. Nabi lanjutkan doanya, wa'allimu ta'wili.
dan jadikan anak muda ini menguasai ilmu tafsirnya juga. 2 kali Nabi doakan seperti itu. Makanya di masa mendatang Ibnu Abbas menjadi pentafsir Al-Quran paling hebat sepanjang sejarah. Tidak ada satu ayat pun di Al-Quran melainkan ada kalam dari Ibnu Abbas untuk mentafsirkannya. Dan salah satu bukti nyatanya adalah ketika Umar bin Khattab mengumpulkan anggota dewan para sahabat, dikumpulkan semua tetua-tetua. Lalu Umar memasukkan Ibnu Abbas yang waktu itu masih berusia belum 20 tahun. Kecil. Mohon maaf, belum 30 tahun. Itu masih kecil loh. Karena ini kan dewan ya. Dewannya para ulama itu usianya pasti 40 tahun ke atas. Contohnya Lajnah Daimah di Saudi Arabia. Nah itu 40 tahun ke atas itu umurnya. Belum boleh masuk kalau 40 tahun ke bawah. Karena bukan sebatas ilmu yang diukur. Kenapa nunggu 40 tahun? Ada yang tahu? Iya, kematangan seorang laki-laki, kebijaksanaannya mulai tumbuh. Dan seluruh nabi dan rasul diangkat menjadi nabi usia seperti itu. Antara 35 sampai 40. Rata-rata 39, 40, 41. Dimasukkan Ibnu Abbas ini. Heran anggota dewan. Iya, woi Umar, apa nggak cukup kita aja yang membahas masalah ini? Kenapa dimasukkan anak muda? Hah? Bau kencur. Kata Ibnu Abbas, nanti kalian tahu kenapa aku masukkan anak muda ini. Lalu dibuka majelis. Kemudian Umar bertanya, bagaimana menurut kalian tentang tafsir dari idza jaa nasrullahi wal fath? Apa arti al-fath di situ? Apa artinya? Maka ada yang berkata, kalau menurut saya Umar, al-fath di sini adalah fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Kata Umar, oke, boleh. Yang lain? Menurut saya fath di sini adalah terbukanya syiar Islam, artinya banyak manusia yang masuk Islam. Oke, nggak salah, tapi masih kurang mantap gitu ya. Nggak salah tafsirannya, tapi kurang apa ya? Kurang jelas gitu ya. Ada yang lain? Macam-macam, ini. Umar belum puas. Umar melirik, sambil melirik, setiap ada yang menjawab Umar belum puas, Umar melirik kepada Ibnu Abbas, berharap Ibnu Abbas mau menjawab. Tapi lihat ya, Ibnu Abbas, dia tahu dia paling kecil di majelis itu. Untuk menghormati para tetua, Ibnu Abbas tidak mau membuka mulutnya kecuali ditanya langsung oleh Umar. Adab, lihat luar biasa adab. Anak muda. Dia tahu ini majelisnya orang-orang tua gitu. Saya nggak boleh buka mulut dulu sebelum ditanya. Meskipun Umar sudah melirik. Akhirnya Umar greget gitu ya. Wahai Ibnu Abbas, menurutmu apa arti al-fath? Apakah sama dengan apa yang mereka jelaskan semua? Baru Ibnu Abbas menjawab, kalau menurut saya wahai Umar, al-fath itu artinya bukan sebagaimana yang mereka katakan. Loh, wah, rapat pleno gempar. Kalau begitu apa menurutmu Ibnu Abbas? Menurutku al-fath di sini adalah al-maut, yaitu kematian. Loh, padahal al-fath artinya apa? Secara bahasa, pembuka, kemenangan, kan begitu. Tapi kenapa ditafsirin dengan al-maut? Kematian, yaitu kematiannya Nabi SAW. Jawabannya, ketika orang-orang, oh ya udah Bas, coba sebutkan argumentasimu. Kenapa al-fath di sini kau tafsirkan wafatnya Nabi? Apabila telah datang pertolongan Allah dan dekatnya ajal Nabi. Dari mana kau katakan al-fath itu dekat ajal Nabi? Ibnu Abbas berkata, tidakkah kalian simak ayat yang terakhir? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Siapa orang yang paling harus untuk banyak istighfar dan bertaubat? Yaitu orang yang sudah tahu ajalnya dekat. Itulah
Itulah sebabnya aku tafsirkan seperti itu. Wah. Ibu, apa kata Umar tuh? Makanya nih masukkan anak muda. Sekarang tahu kan kalian? Lalu Umar berkata, dan menurutku seperti itulah tafsirannya, bahwa al-fat di situ adalah dekatnya ajal Nabi. Ini sekilas tentang perawi hadis ini, yaitu Abdullah bin Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflajat thinatain, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflah, renggang, thaniyatain, gigi serinya. Thaniyatain itu gigi seri yang atas. Gigi seri yang atas dua, atas ini depan. Aflah itu berjarak, ada jaraknya. Jadi enggak rapat gitu, enggak. Tadi ada sedikit celah, sedikit. Aflah. Dan tahukah jemaah sekalian, gigi seri atas yang sedikit ada celahnya, disitulah kunci fasihnya mengeluarkan huruf-huruf hams. Ta, tha, dha. Ya, huruf hams, tahu huruf hams? Sudah belajar tahsin Al-Quran? Tahu? Huruf yang apabila kita baca itu ada desiran angin sedikit, ya, itu hams namanya. Dan itu akan mencapai titik akurasi tertinggi ketika gigi serinya yang atas ada jarak, karena di situ tempat keluar anginnya. Masya Allah. Makanya Nabi kita orang yang paling fasih. Oh, kalau begitu Ustaz, saya nggak ada jaraknya, haruskah saya renggangkan? Tidak usah. Idza takallama ru'ya kan nuri. Apabila beliau berbicara, maka giginya tampak putih. Ada suara musik. Ada suara musik di mana? Masalahnya ini masjid ini. TikTok itu. Wah, kenceng loh. Koplo meneh. Baik, idza takallama, apabila Nabi berbicara, ru'ya kan nuri yakhruju min baini thanaya'uh, seperti ada cahaya putih yang keluar dari celah dua gigi serinya. Ya. Ini hadis yang ke-15 sekaligus hadis yang terakhir di bab bentuk fisik Nabi, ya. Nah, apa ini maksud cahaya di sini? Itu saking bersihnya, ya, saking bersihnya. Jadi bukan berarti kemudian tubuh Nabi itu mengeluarkan apa? Cahaya dengan sekian lumen, sekian watt gitu, ya. Tidak sebagaimana keyakinan Sufi, yang mana dalam syair mereka berkata apa? Anta nurun fauqa nurin. Engkau cahaya di atas cahaya. Mereka punya keyakinan apa? Dari cahaya Muhammad alam semesta ini diciptakan.
Jadi bukan tubuh Nabi mengeluarkan cahaya, tidak. Tubuh Nabi tidak mengeluarkan cahaya, tapi saking apa? Glowing, saking bersih, resik, bercahaya. Baik gigi beliau, ketiak beliau itu. Kalau jenengan belajar tata cara sifat salat Nabi yang versi lengkap karya Syekh Albani, itu jelaskan secara sujud Nabi seperti apa. Beliau membuka apa? Lengan beliau, tapi ingat ini kalau sholatnya sendiri bukan berjamaah, wah, sikut-sikutan kok malah. Itu sampai apa? Kelihatan putih ketiak beliau yang bercahaya. Nah ingat, bercahaya itu maksudnya apa? Resi, bukan kemudian 100 watt gitu ya. Bukan. Dan hal ini, keyakinan bahwa tubuh Nabi itu merupakan cahaya terbantahkan dengan hadis tentang salat. Contoh ini, Syekh Abdul Razak dalam kitab beliau membawakan satu riwayat dari Aisyah. Ia berkata, pada satu malam aku mencari-cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada di tempat tidurnya. Jadi waktu itu sebenarnya jatahnya Aisyah untuk Nabi mabit, menginap gitu ya. Nah Aisyah terbangun, loh Nabi kok nggak ada di kasurnya. Aisyah cemburu, jangan-jangan pindah ke sebelah, nah cemburu Aisyah. Maka aku meraba-raba ya di sekitar tempat tidur beliau, kemudian tanganku menyentuh betis beliau yang terasa sedikit keras. Nah, lihat, meraba-raba. Seandainya tubuh Nabi mengeluarkan cahaya, perlu nggak Aisyah meraba-raba? Nggak perlu, langsung oh kono ya toh. Selesai hadisnya, terbangun, oh terang. Kenapa? Berarti Nabi. Tapi karena tubuh Nabi tidak melakukan cahaya, Aisyah terpaksa apa? Meraba-raba. Ya. Baik, selesai bab 1. Kita masuk ke bab 2, bentuk khatamun nubuwah. Yaitu bentuk daging yang menonjol di punggung beliau yang merupakan khatamun nubuwah. Khatamun nubuwah itu satu di antara 40 tanda kenabian. Jadi tanda-tanda kenabian itu ada 40. Salah satunya daging yang menonjol sedikit di bagian punggung. Dan daging tersebut ditumbuhi oleh apa? Rambut-rambut tipis. Itu namanya khatamun nubuwah dan ada di punggung Nabi. Dan hal ini telah disepakati oleh seluruh ulama tentang adanya daging tersebut yang menonjol di punggung Nabi, bahkan termasuk pembahasan yang paling panjang di bab ini ya, di bab fisik Nabi ini. Bahkan hal ini juga diperkuat dengan apa yang ada di kitab Taurat. Jadi di kitab Taurat dan Injil disebutkan ciri-ciri lengkap Nabi yang terakhir. Dari bangsa mana dia datang, di tempat mana dia berdakwah, entah itu lahirnya atau area dakwahnya. Kemudian ciri-cirinya nanti seperti apa, semua disebutkan di kitab Taurat dan Injil. Makanya ketika Salmanul Farisi dalam pencarian dia mencari hidayah, apa yang dinasihati oleh pendeta terakhir yang bertemu dengan Salman? Wahai Salman, ciri-cirinya adalah laki-laki tersebut menetap di sebuah daerah berada di antara dua bukit bebatuan, Syarqiyah dan Gharibiyah, di sebelah timur dan di sebelah barat. Kemudian daerah tempat dia tinggal banyak ditumbuhi pohon-pohon kurma, Madinah maksudnya. Kemudian apa? Ia mau menerima hadiah tapi tidak mau menerima sedekah, dan di punggungnya ada daging yang menonjol. Itu pendeta Nasrani. Sementara Yahudi juga dijelaskan di kitab Tauratnya tentang ciri-ciri Nabi yang terakhir. Buktinya apa? Ketika Nabi kita lahir, pendeta Yahudi yang selama ini beribadah di sauma'anya, di tempat ibadahnya,
Dan malam tersebut dia melihat rasi bintang Ahmad muncul. Dan rasi bintang Ahmad hanya muncul sekali, yang merupakan pertanda bahwa Nabi Muhammad telah lahir. Gak akan muncul lagi sampai hari kiamat, tidak akan. Karena sekali saja rasi bintang Ahmad. Jadi kita terus jelaskan, rasi bintangnya bentuknya seperti ini, pertanda Nabi ternyata telah lahir gitu ya. Si pendeta ini sudah mengukur-ngukur waktunya. Ini sudah dekat ini masa-masanya. Maka setiap malam dia melihat ke langit. Ketika dia melihat benar muncul rasi bintang Ahmad, esok pagi dia keliling pasar Ukaz di kota Makkah, mencari-cari ke arah penduduk. Karena kalau di zaman dulu mau cari info itu ke pasar. Kalau kita kan di warung ya, cepat tuh informasi di warung itu. Ke pasar untuk mencari ada nggak bayi yang lahir tadi malam, laki-laki, bapaknya udah meninggal. Harus lengkap ciri-cirinya, laki-laki. Jadi bukan bayi perempuan. Jadi nggak mungkin Nabi itu perempuan kayak Lia Eden ngaku-ngaku Nabi ya. Kemudian anak yatim, bapaknya harus sudah meninggal. Jadi kalau bapaknya masih ada, bukan Nabi itu. Kemudian apa? Punya daging yang menonjol di punggung. Dan itu ditemukan oleh pendeta Yahudi ini di punggung bayi Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada alasan bagi orang Nasrani dan Yahudi untuk menolak status beliau sebagai utusan Allah. Itu namanya apa? Khatamun Nubuwah. Diceritakan oleh Sa'ib ibnu Yazid, ia berkata, "Dhahabat bi khalati ila Nabi." Aku pernah menemui bibiku untuk menemui Nabi. Khalah itu bibi ya. Faqalat, maka bibiku berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bna ukhti waji'." Keponakanku ini, yaitu yang mencerita tadi ya, si siapa? Sa'ib ibnu Yazid. Keponakanku ini waji'. Waji' itu sakit. Nah, makanya ada kue waji', kue yang diantarkan untuk orang sakit. Ya. Zaman dulu seperti itu, kalau sekarang udah beda ya, buah ya. Anak saudariku itu, keponakanku ini sakit. Famasaha ra'si, maka Nabi kemudian mengusap kepalaku. Nah, diusap. Wada'ali bil barakah, dan beliau mendoakan keberkahan untukku. Wa tawadda'a, kemudian Nabi berwudu. Fasyaribtu min wudu'ihi, aku disuruh untuk meminum bekas air wudu beliau. Nah, lihat ya. Pertama apa? Usap kepala. Nah, ini sunnah. Anak kecil kita usap apa? Kepalanya pilih, Masya Allah gitu ya. Kemudian mendoakan keberkahan untuk anak kecil. Lihat kebiasaan Nabi ini, Masya Allah, Tabarakar Rahman, Tabarakallah, Barakallahu fikum. Kita harus boros doa keberkahan untuk anak-anak. Apalagi zaman seperti ini. Zaman dimana anak kita lebih banyak mendengar kata-kata kotor dari HP yang diberikan kepada mereka. Kalau kita pelit mendoakan keberkahan untuk mereka, bahaya. Ya, doakan keberkahan untuk anak-anak kita. Ya, atau anak-anak kecil yang sedang bermain gitu, kita lewat. Pinggir, Pak Demo lewat gitu kan. Dolanan apa le? Iki deh. Masya Allah, barakallahu fiik. Nanti kalau azan ke masjid ya begitu. Barakallah, jangan pelit. Lalu Nabi berwudu, kemudian meminumkan air bekas wudu beliau kepada Sa'ib ibnu Yazid. Lihat, ini khusus Nabi. Jadi nggak boleh kita datang ini keponakan kita diantar oleh orang tuanya. Kang, anakku loro Masya Allah, Tabarakallah gitu. Sik tak wudhu sih. Nah, oke, diumbe. Ini khususan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tubuh beliau
kulit beliau, ludah beliau, keringat beliau, air bekas wudhu beliau, itu semuanya mengandung keberkahan atas izin Allah. Kulit, contohnya seorang sahabat yang apa namanya, baris prajurit itu, baris, dia karena kelamaan pakai baju perangnya disentil oleh Nabi pakai ranting pohon, cepetan gitu ya, kena nih perutnya. Lalu Nabi kan lanjut jalan, Nabi merasa gak enak, fulan, maaf ya tadi perutmu tak colek pakai ranting pohon. Kata dia, saya mau kisos wahai Nabi. Oh, para sahabat langsung piye to bocah iki, malah jaluk kisos lu. Nabi santai aja, oh boleh. Nih rantingnya. Tapi Nabi tadi yang kena perut saya langsung, bukan labis baju. Oh iya, Nabi buka. Nih, balas. Begitu Nabi telah membuka perut beliau, dipeluk langsung oleh laki-laki ini, dipeluk, diciumnya. Oh, Nabi kaget. Wah, apa? Ada apa ini? Kata dia, apa? Aku berharap dengan kulitku bersentuhan dengan kulitmu, api neraka ora gelem demok awakku. Karena pernah bersentuhan dengan kulitmu, masya Allah. Kulit, keringat Nabi ditampung oleh siapa? Ibunya Anas bin Malik. Ditampung tuh keringatnya. Kemudian apa? Ummu Sulaim ya, nama ibunya Anas bin Ummu Sulaim. Nabi tidur siang di terasnya Ummu Sulaim, kemudian berkeringat. Nah, keringatnya ditampung oleh Ummu Sulaim, dicampurkan dengan minyak wangi. Ternyata keringat Nabi lebih wangi daripada minyak wanginya. Barokah. Ludah Nabi berapa kali di kisah, kita ceritakan di kisah dulu ya. Nabi meludahi matanya para sahabat yang sakit, yang buta, kemudian Ali bin Abi Thalib yang belean gitu ya, sembuh. Sama dengan bekas wudhu Nabi, berkah. Adapun kita tidak bisa seperti itu ya. Setelah itu, wa kuntu khalfa zahri, kemudian aku berdiri di belakang beliau. Berdiri di belakang Nabi. Fanazartu ilal khatimi baina katifai. Disitulah aku melihat daging yang menonjol, khatamun nubuwah, di antara dua bahu Nabi. Seperti apa bentuknya? Fa idza huwa mithlu zirril hajalah. Ukurannya seperti telur burung dara. Telur burung merpati. Berapa ukuran telur burung merpati? Kecil ya. Nah, seperti itu ya. Barakallahu fiik. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.